وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan perjuangan kita untuk membahas kitab Adabul Mufrad, ensiklopedia tentang akhlak. Kita sampai di bab yang ke-98. Bab la yukalliful abd, tidak boleh membebani budak atau pekerja minal amal, dari kerjaan, mala yutiku, yang dia itu enggak sanggup mengerjakannya. Yang kemarin saya contohkan, punya staf perempuan suruh manjat genteng, sedangkan yang nyuruh laki-laki dan dia duduk-duduk aja. Ini juga bisa berlaku dalam konteks suami istri ya. Laki-laki kalau punya istri ya jangan kemudian membebani yang tidak disanggupinya. Nah, artinya bisa dilihat ya, anaknya harus banyak tapi kemudian dia ngurus satu aja keteteran itu. Ya, berarti harus dilihat, dibantu caranya. Bisa juga diterapkan seorang guru ke murid. Nah, dia 5 kali 5 aja bingung gitu kan, terus kamu kasih soal yang lebih sulit gitu kan. Ya, maka kita harus melihat kondisi murid. Makanya kalau guru yang baik itu enggak kemudian sementing tak kayak ujian nilaimu jelek ya sudah gitu. Enggak, dicek gitu. Kenapa dia nilainya jelek? Oh, ternyata memang secara akademik dia lemah banget. Tapi setiap anak itu pasti punya kelebihan gitu. Jadi ketika emang matematikanya jelek, ya mungkin dia lebih pintar di bahasa atau mungkin yang lain gitu kan. Jadi seorang guru, seorang bapak, seorang suami, ya, jangan sampai kemudian memberikan beban yang berat kepada orang yang ada di bawahnya. Seorang ibu juga sama, mentang-mentang punya anak gitu kan, terus anaknya disuruh ngemis gitu kan. Ya, kita ngelihat kan di pinggir-pinggir jalan tuh, itu tidak boleh gitu. Suruh ngamen, diajar-ajar anaknya suruh nyari duit, ibunya duduk-duduk, ini nggak boleh. Nah, jadi ketika kita membahas bab per bab, memang judulnya adalah konteksnya perbudakan pada waktu itu, pada waktu zaman Nabi SAW. Tapi ketika dikontekskan sekarang, ini bisa kemana-mana gitu. Disinilah kita dibutuhkan atau diperlukan nalar logika yang lebih luas agar kemudian dalil itu bisa berlaku sepanjang zaman gitu. Jadi RT juga gitu, jangan semena-mena sama warganya. Ya, warganya udah susah, ditambahin susah, dikasih macam-macam aturan yang nggak jelas. Jadi ustadz juga gitu, ya, jangan menyusahkan santrinya. Ya. Walibidin aja ya Allah ya kum. Hadis 192. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Nabi SAW, dari Nabi SAW, kalau beliau bersabda, lil mamluk ta'amuhu, haknya budak atau orang yang bekerja di bawah kekuasaan kita adalah makanannya. Jadi kalau kita punya budak, kasih makan, punya binatang piaraan, kasih makan, punya anak istri, harus diusahakan sekuat tenaga untuk nyarikan makan. Kok ternyata cukupnya cuma buat makan tok, ya udah buat makan dulu, nggak usah mikir buat aneh-aneh, nanti HP nantilah. Wong kalau nggak ada HP juga nggak mati. Ya, wakis suatuhu, dan dia juga punya hak untuk dibelikan pakaian. Ya. Berapa pakaian yang harus dibelikan? Yang penting bisa nutup aurat. Kalau Mbah Renggo dikumbah garing terus dinggo, ya paling enggak 2, minimal 2. Satu dipakai, satu dicuci, satu pakai, satu cuci. Artinya kalau seorang bapak sudah membelikan pakaian lebih dari itu, artinya sehari bisa ganti 2 kali, kali 5, berarti kan 10 gitu. Itu udah super itu. Ya. Dan seorang istri juga harus paham ya bahwasanya suaminya sanggupnya seperti apa gitu. Jangan dipaksa. Mas, bajuku baru 1 lemari.
harus 5 lemari. Ini juga nggak pas. Kan aku berhak mau belikan baju. Lah itu bajumu udah 1 lemari gitu. Dan nggak ada yang jelek itu. Nggak ada yang robek gitu. Ya. Ini kalau dulu konteksnya memang perbudakan. Wala yukallifu minal amal ma la yatiku, dan jangan kemudian dibebani dari pekerjaan atau perbuatan yang kalau dia kerjakan dia kesusahan, kesulitan, nggak sanggup. Ya. Hadis nomor 193 An Bukairin Anna Ajlana, dari Bukair bahwasanya Ajlan Abu Muhammad, namanya Ajlan Abu Muhammad, haddatsahu, menceritakan kepada Bukairin Kubaila wafatihi, sebelum meninggalnya si Bukairin tadi. Sebelum meninggalnya si Ajlan Abu Muhammad. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya si Ajlan Abu Muhammad ini mendengarkan Abu Hurairah yaqulu, berkata, qala Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu, haknya seorang budak, seorang hamba, seorang pekerja, seorang karyawan, seorang anak, orang tua yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain adalah ta'amuhu wa kiswatuhu, mau kasih makan, mau kasih pakaian, wala yukallifu illa ma yutiku, dan jangan dikasih beban yang dia nggak sanggup. Ya. Ibunya udah tua, mentang-mentang nebeng kita, gitu kan? Terus suruh ngurusin anak kita. Akhirnya punggungnya sakit, rematik lah segala macam, nggak boleh ya. Qala Ma'rurun, berkata Ma'rur, marorna bi Abi Dzarrin, kami pernah melewati Abu Dzar, wa alaihi saubun, dan dia pakai pakaian atasan doang, wa ala gulamihi, dan budaknya pakai bawahannya. Kullatun, fakulna, kami berkata, lau akhadta hada, sekiranya ini bawahan bu ambil, wa ataita hada, dan kamu berikan dia yang ini, ghairahu, selain ini, kanat khullatan, maka kamu akan pakai pakaian setelan yang keren gitu. Qala, beliau berkata, Abu Dzar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwanakum, ikhwanakum ja'alahumullahu tahta aidikum, saudara-saudara kalian, ya maksudnya budak-budak ini, Allah menjadikan mereka berada di bawah penguasaan kalian. Pamangkana, maka barang siapa akhuhu tahta yadi, barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kekuasaannya, ya, barang siapa yang jadi bos punya karyawan, barang siapa yang jadi laki-laki kemudian jadi suami, berarti kan yang di bawah kuasaannya adalah istrinya, anaknya, gitu kan. Barang siapa yang jadi Pak Lurah, maka yang ada di bawahnya adalah warganya. Wal yut'imhu mimma yakul, maka pastikan dia juga makan sesuai yang kamu makan. Ya, bosnya makan beras, ya anak buahnya makan beras juga, nasi maksudnya. Bosnya makan roti, anak buahnya kasih roti. Wal yulbisu mimma yulbis, dan beri pakaian anak buahmu itu, budakmu itu, karyawanmu itu, anak-anakmu itu sebagaimana kamu juga pakai. Ya, kita pakai pakaian yang baik, ya mereka dikasih pakaian yang baik, jangan dikasih pakaian yang compang-camping. Kemudian wala yukallifuhu, dan jangan dibebani mereka ma yaglibuhu, yang mereka nggak sanggup. Fa'in kallafahu, ya ini salah ya, bukan fa'inna ya, tapi fa'in kallafahu, sekiranya mereka harus kamu bebani ma yaglibuhu, yang dia nggak sanggup, kalau emang harus gitu kan, falyu'inhu alaihi, maka bantu, tolong ya. Jangan diemin aja, Mas, tolong benerin itu genteng gitu kan, tapi tangganya nggak mau pegangin, akhirnya dia jatuh karena tangannya kepleset. Nah,
suruh masang lampu nggak dipegangin listriknya, akhirnya kesetrum. Ya, bantuin, kalau emang kiranya itu berat, dibantuin. Nah, sebagai bawahan, kita juga harus, kalau emang pekerjaan itu kita nggak sanggup, jangan iya-iya aja. Kita harus mengatakan, maaf saya nggak sanggup.